Selamat pagi. Sebelum belajar, langkah baiknya kita berdoa dulu ya. Oke. Untuk kegiatan berdoanya Bapak minta satu orang. Opi atau siapa? Ya, Rangga lagi lah ya. Oke, Rangga lagi. Silakan Rangga mimpin doanya dulu sebelum kita mulai belajar. Kawan-kawan, sebelum kita mulai kita berdoa. Bukan saya memimpin secara Kristen. Tuhan, kami ingin belajar. Alhamdulillah, Engkau memperlancarkanlah belajar kami Tuhan. Ini anak kami Allah. Amin. Siap, aman. Oke, sebelum kita mulai Bapak absen dulu ya. Ya. Pak. Pak. Lagi izin, Pak. Kita absen dulu ya. Andreanus. Esti. Ada lah kurang. Salah. Karo. Ika. Mona Lia. Tangan tumpah. Timpa kaki saya. Apa? Itu yang itu apa? Biasa Pak, kantung. Apa? Tidak ada kami ngebut ya, kita tanya. Laparan Pak, udah makan kambing. Oh, Bangun tadi jam berapa? Jam 7. Jam 8. Iya, Bang, malah nyari brondong. Jangan Cari duit, cari duit. Wes, wes. Mantap. Mantap, naik drone. Hamsa. Yo. Ini jalan sawit nih jauh. Ella. Olimpia. Masa kaki sini nanti Opi. Ayo. Wena. Weni. Pasya. Rangga. Ragi. Apa? Kaki berapa kaki? Kaki berak. Ragi apa kabar Ragi? Sakit kan? Iya, Pak. Batuk. Batu. Banyak bersih. Ini Pak, batu. Rangga dan Ragi kan ada berarti ya? Nah, Bengkak, Pak. Iya, bengkak. bengkak kenapa? Ngapa enggak boleh bengkak, Pak? Pakai katanya kena batu. Jak duri. Jak batu. Betul. Duri kayu sih, Jok. Kata kamu mau dibunuh ya? Sampai ke WC. Nah, mana boleh? Nggak boleh. Itu mana? Udah. Udah, mana sofa? Halo. Udah berada bilang apa lewat ini? Udah tadi video. Betul. Apa itu? Ngotak si kecil ini. Mau Batu kabis. Stop. Bikin habis dari Rizky. Davis. Mati gua dalam tanah. Nyapa kemana? Coba yang ngomongnya tuh dijaga mulutnya ya. Nyapa. Kasihan tuh. Udah betul-betul orang yang udah bilang kayak gitu. Satra. Habis. Selawati. Buena ope. Semina. Habis. Pepet. Habis. Veronica. Habis. Yo.
kita hari ini materinya itu tentang perbandingan atau yang biasa disebut dengan mereka ini hampir mirip dengan selisih. Cuma kalau selisih ini bedanya itu sama. Ya, kalau rasio itu bedanya bertingkat. Itu dia. Itu bedanya. Itu ya. Oke. Perbandingan kira-kira ada yang tahu bahasa itu membandingkan itu ada yang tahu? Dalam kehidupan sehari-hari apa yang biasanya kalian bandingkan? Bandingkan main bola dengan tak main bola. Kamu bandingkan dengan beca. Saya bandingkan dengan Apa yang biasa kalian bandingkan dalam kehidupan sehari-hari? ah Balik-balikan sama kita. Apa yang kalian bandingkan? nyaman tak nyaman. Apa biasa? Anak tetangga sudah menonton video. Kalau yang satu itu Kira-kira bisa nggak kalian tentukan perbandingannya gimana? Pernah yang perempuan itu? misalnya apa Pak? Oke, Bapak mau tanya. Yang perempuan pernah buat kue? Pernah ya? Biasanya itu ada nggak kue yang mempunyai perbandingan apa? Biasanya kalau kalian buat kue, ya. Kalau kalian buat kue itu kira-kira ada berapa bahan kira-kira? Banyak. Kita ambil dua aja, contohnya. Sapi. Telur ya. Telur, apa lagi? Sapi. Ini kita ambil bahan inti aja ya. Telur dengan tepung, sisa-sisanya itu kita simpan. Ya. Kira-kira untuk membuat satu kue, ya. Kali ini ada cetakan kue. Anggap sajalah ini adalah sebuah cetakan kue. Untuk membuat satu kue ini yang diisi dalam cetakan ini kira-kira memerlukan telur berapa dan tepung berapa kira-kira? Telurnya berapa? 4 butir kan? 4 butir ya. Tepungnya 2 kilo. Tepungnya berapa? Berarti ini 1/4 Itu kan pakai singkat. kilo ya? 1/4 kilo. Kalau ditambah jadi Berarti 0,25 kilo ya? Atau sama dengan 0,25. Ini kita lihat nanti. Berarti 0,25 kilo telur ya. Itu berbanding dengan 1 kilo tepung ya. Oke. Jangan sampai jatuh. Isinya itu hanya 1. Kalian gimana kok isinya kok ramai lalu? jangan mau. Itu ya. Jadi contoh sederhananya Tidak itu sampai benang Pak. contoh sederhananya itu kan kehidupan sehari-hari itu yang kalian pakai tentang perbandingan di pembuatan kue. Kalau untuk yang lagi, kira-kira kalian gunakan di apa? Kira-kira kalau masalah perbandingan, gimana? Gimana kalian bisa gunakan? Ya, itu juga bisa. Ya.
Kalian bisa membandingkan kelompok ini dengan kelompok itu ya. Nah, kira-kira jumlah banyaknya itu gimana? Berapa? Berapa banding berapa? Misalnya kelompok mereka ini kelompok berapa? Satu. Karena kelompok Dua. dua. 3. Tiga ya? Ini yang 2. Kelompok satu ada berapa orang? Kelompok satu. Kelompok satu itu ada 6. Kelompok dua. Kelompok tiga. Berapa orang? 6. Tiga. Kira-kira perbandingannya itu berapa kira-kira? Bedanya mungkin ada 8. Namanya perbandingan itu dengan menyebutkan satu ya. Tinggal kalian tambah tengah-tengah itu banding. Perbandingan itu banding itu kalian simbol dengan tanda bagi atau seperti itu. Dua. Bagi Betul ya? 6 bagi 6. Ini bisa juga dengan istilah per. Jadi berapanya perbandingan kelompok satu dan kelompok tiga? Ya gitu ya. Ya, Pak. Berarti perbandingannya 6 berbanding ke atau bahasa lainnya 1 banding 1. Itu dia. Itu ya. Ya, Pak. Entah si Cokung ngepas ke kono. Tuh. Tuh ya. Jadi sebelum kita lanjut ke materi ya, Ya, Pak. tujuan kita yang pertama itu Adalah yang pertama itu seperti ini. Kalian harus mampu menjelaskan sebuah besaran tampilannya sama. Ini yang sama yang dua besaran ini ya. Terus kalian mampu menyebutkan di bawah itu ya. Itu. Terus yang kedua itu menyelesaikan masalah. Itu. Nanti akan dijelaskan dalam sebuah video. Jelas? Jelas ya? Oke. Kalau seperti itu, ini kan masalahnya dengan istilah bagi ya. Ya. Perbandingan itu disimbol dengan tanda titik dua atau disebut dengan istilah bagi. Seperti ini misalnya. Kenapa dia bisa dapat 1/1? Ini kalau kita sederhanakan itu cara menyederhanakannya berarti 6 banding 6 itu sama saja dengan 6 berbagi 6. Nah, ya. ya. Gimana cara menyederhanakan ini? Ini masuk ke istilah pecahan ya. Nah, gimana cara menyederhanakan istilah pecahan? Kalau di atasnya dibagi 2, mau tidak mau di bawahnya juga harus dibagi 2. Itu ya? Itu kan? Maksudnya tak kira-kira tentang materi pecahan atau bulan-bulan? Materi awal. Siap? Ya? Jadi hasilnya 6 bagi 2 itu dapat 3, ini juga dapat 3. Karena masih bisa kita sederhanakan lagi. Bagi 3, juga bagi 3, sehingga hasilnya 1 berbanding 1. Atau sama dengan 1. Jadi 1 ini tidak perlu kita pakai, kita bisa sampai maka kita tulis seperti ini. Itu dia. Itu ya? Pak. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ya dah, kalau tidak ada mari kita lihat penjelasan Kamu mau janji apa nggak kira-kira?
Jelas? Jelas, oke. Nanti akan dijelaskan melalui suara ya. Penjelasan berikut ini. Yang pertama, bandingkan banyak kubus berwarna biru dengan banyak kubus berwarna merah. Oke, di sini kita akan membandingkan banyaknya kubus berwarna biru dengan kubus berwarna merah. Oke, perhatikan di sini sudah ada gambar, yaitu di sebuah ruangan ini ada beberapa bentuk ya. Ada beberapa bentuk bara. Yang pertama ini ada yang berbentuk kubus, kemudian ada yang berbentuk tabung, ada yang berbentuk balok begitu, dan ini ada payung seperti itu. Nah, kalau kita mau bandingkan banyak kubus berwarna biru dengan banyak kubus berwarna merah, ya berarti kita bisa menuliskannya seperti ini. Banyak kubus berwarna biru dengan banyak kubus berwarna merah adalah, kita hitung kubus berwarna biru itu ada 2, kemudian yang merah ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti bisa kita tulis biru dengan merah yaitu berapa? 2 berbanding 4. Oke, 2 berbanding 4. Nah, kita juga bisa menulis dalam bentuk 2 banding 4. Jadi 2, 4 ya. Atau bisa kita tuliskan juga dalam bentuk pecahan, yaitu 2 per 4 seperti itu ya. Jadi kalau kita mau bandingkan banyak kubus berwarna biru dengan banyak kubus berwarna merah, itu bisa kita tuliskan 2 berbanding 4 ya, atau 2 banding 4 gitu, atau juga bisa kita tuliskan dalam bentuk pecahan 2 per 4 seperti itu. Oke, selanjutnya bandingkan banyak kubus berwarna biru, banyak kubus berwarna merah, dan banyak tabung berwarna kuning. Oke, jadi bagaimana? Nah, kita hitung dulu. Yang biru tadi ada 2, merah ini kubus merah ada 4, kemudian tabung berwarna kuning, tabung warna kuning ada 1, 2, 3, ada 3. Nah, berarti kita bisa tulis yang biru dulu. Mulai dari yang biru berarti 2 berbanding 4 berbanding 3 gitu ya. Karena kan ini dimulainya dari kubus berwarna biru, kemudian kubus berwarna merah, dan tabung berwarna kuning gitu. Jadi bisa kita tulis 2 berbanding 4 berbanding 3. Nah, ini ditulis sebagai ini 2 banding 4 atau titik 2, 4 gitu ya, titik 2, 3 banding 3 begitu. Nah, jadi 2 ini miliknya kubus berwarna biru, 4 itu untuk kubus berwarna merah, dan 3 itu untuk tabung berwarna kuning seperti itu. Ya, selanjutnya bandingkan banyak pensil dengan bandingkan panjang pensil dengan panjang penghapus. Oke. Nah, di sini ini sudah ada pensil dan penghapus ya. Kemudian ini ada ukurannya, diperlihatkan dengan penggaris begitu dalam satuan sentimeter. Kalau pensil ini bisa kita lihat panjangnya itu adalah berapa di sini? 16 cm. Oke, kemudian kalau untuk penghapus itu adalah 4 cm. Nah, berarti bisa kita tulis panjang pensil dengan panjang penghapus adalah berapa? Pensilnya tadi adalah 16 cm dan penghapusnya yaitu 4 cm. Jadi 16 cm berbanding 4 cm seperti itu. Nah, ini bisa kita tulis 16 cm banding 4 cm, atau dengan pecahan 16 cm per 4 cm seperti itu. Nah, oke, dari penjelasan ini tadi kan kita sudah menentukan ya. Yang pertama ini ada kita menentukan nilai 2 banding 4, kita dapatkan 2 banding 4. Kemudian yang kedua ini kita dapatkan nilai 2 banding 4 banding 3 begitu. Dan yang ketiga ini kita dapatkan nilai 16 cm banding 4 cm begitu. Nah, sekarang di sini ada apa yang kamu harus tahu? Nah, kira-kira apa ya yang harus kita ketahui? Yang pertama, ternyata di sini ada penjelasan
apa? Bilangan yang menyatakan perbandingan banyak kubus berwarna biru dengan banyak kubus berwarna merah disebut rasio. Oh, jadi bilangan ini 2:4 atau 2/4 ini disebut rasio. Kemudian selanjutnya, perhatikan. Bilangan yang menyatakan perbandingan banyak kubus berwarna biru dengan banyak kubus berwarna merah dengan banyak tabung berwarna kuning disebut rasio. Nah, jadi yang ini tidak disebut rasio. 2:4:3 ini juga rasio. Oke. Selanjutnya apa lagi? Oke, lihat di sini. Bilangan yang menyatakan perbandingan panjang pensil dengan panjang penghapus disebut rasio. Oh, ternyata 16 cm banding 4 cm ini juga disebut rasio. Nah, kalau begitu kira-kira definisi rasio itu apa? Nah, ini kan tadi bilangan yang menyatakan perbandingan. Bilangan yang menyatakan perbandingan. Bilangan yang menyatakan perbandingan. Nah, kemudian ini yang dibandingkan itu ada 2 nilai, ini ada 3 nilai, yang ketiga ini ada 2 nilai. Jadi kira-kira rasio itu apa kalau seperti itu penjelasannya? Oke, sekarang kita lihat definisi rasio itu adalah bilangan yang digunakan untuk menyatakan sebuah perbandingan. Oke. Nah, perbandingan apa? Kuantitas. Nah, jadi bilangan yang digunakan untuk menyatakan sebuah perbandingan kuantitas atau ukuran. Kuantitas ini jumlah ya, seperti tadi nomor 1 dan 2 itu kita hitung jumlahnya ya, kuantitasnya, atau ukuran. Nah, seperti ini nomor 3 ukurannya. Ini panjangnya berapa ya, menggunakan satuan sentimeter gitu. Kuantitas atau ukuran dari 2 atau lebih objek ya, 2 atau lebih objek dan dilambangkan dengan A banding B atau A per B. Nah, ini simbol saja ya. A, B ini bisa kita ganti dengan variabel yang lain, misalkan X, Y gitu ya. Nah, jadi rasio itu adalah bilangan yang digunakan untuk menyatakan sebuah perbandingan kuantitas atau ukuran dari 2 atau lebih objek dan dilambangkan dengan A banding B atau A per B. Nah, seperti ini tadi yang nomor 1 ini, kalau membandingkan 2 nilai itu bisa kita tulis begini, 2:4 atau 2/4. Yang nomor 3 ini juga begitu ya. Tapi kalau yang nomor 2 ini hanya kita karena 3 nilai yang kita bandingkan, dan kita penulisnya seperti ini, 2:4:3. Nah, itu penjelasan dari rasio, definisi rasio gitu. Jadi rasio itu adalah bilangan yang digunakan untuk menyatakan suatu perbandingan begitu. Kita mau belajar tentang rasio 2 besaran satuannya sama. Oke. Nah, rasio sendiri itu apa tadi definisinya? Rasio itu adalah suatu bilangan yang digunakan untuk menyatakan suatu perbandingan kuantitas atau ukuran 2 atau lebih objek. Ya. Nah, kemudian di sini untuk rasio itu ada rasio part to part atau bagian dengan bagian ya, bagian per bagian begitu. Kemudian ada juga rasio part to whole ya. Jadi ada part to part sama ada part to whole seperti itu. Nah, kalau part to part ini bagian per bagian, kalau yang part to whole ini bagian per keseluruhan gitu. Contohnya bagaimana? Nah, sekarang perhatikan di sini ada sebuah bingkai yang sudah dihiasi oleh daun berwarna hijau dan daun berwarna kuning begitu. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau menentukan rasio part to partnya atau rasio bagian per bagiannya, contohnya di sini rasio banyak daun hijau dengan banyak daun kuning. Daun hijau dengan daun kuning rasionya berapa ya? Jadi kita hitung, hijaunya ada 2, 1, 2, kemudian kuningnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, berarti kita bisa tulis rasio banyak daun hijau dengan banyak daun kuning adalah 2 dalam bentuk pecahan 2/6 seperti itu. Nah, untuk rasio ini kita tulis dalam bentuk yang paling sederhana, berarti 2/6 ini masih bisa kita sederhanakan
Jadi berapa kalau disederhanakan? 2 banding 6. Kita sederhanakan berarti kita cari SPB-nya. Oke? Berarti langsung saja 2 dan 6 SPB-nya 2. 2 bagi 2 dapat 1, 6 bagi 2 dapat 3. Nah, ketemu. Berarti kalau disederhanakan nilai rasionya menjadi 1 banding 3 gitu ya. Atau kalau dipecah berarti 1/3 gitu. Nah, sekarang kalau yang part to whole gimana? Part to whole itu berarti bagian per keseluruhan. Contohnya di sini, rasio banyak daun hijau dengan banyak seluruh daun adalah titik. Banyaknya daun hijau dengan seluruh daun. Daun hijau ada 2, kemudian seluruh daunnya ini ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti rasionya bisa kita tulis 2 banding 8. Atau nah, kalau untuk yang part to whole ini, selain kita bisa tuliskan seperti ini ya, 2 banding 8 atau 2/8, itu dapat juga kita tulis begini. Perhatikan, ini kan ada 2 daun hijau, kemudian seluruh daun ini ada 8 ya. 2 banding 8 gitu. Nah, ini bisa kita tulis seperti ini. 2 ya, 2 dari 8 daun yang ada adalah daun hijau ya. Perhatikan, 2 dari 8 daun yang ada adalah daun hijau. 2 dari 8 ya. 2 ini menyatakan banyaknya daun hijau, kemudian 8 itu menyatakan banyaknya keseluruhan daun ya, jumlah seluruh daunnya ya, whole-nya, keseluruhannya ya. Nah, jadi gitu. Jadi kalau untuk yang part to whole itu bisa kita tulis begini. 2 dari 8 daun yang ada adalah daun hijau ya. Artinya 2 dari 8 berarti 2 ini daunnya hijau ya, daun hijau, dan 8 ini adalah keseluruhan daun. Nah, berarti kalau 2 dari 8, nah tentu saja yang kuningnya berapa ya? Tinggal 8 kurangi 2, 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, cocok begitu. Nah, terus juga kalau kita mau menyederhanakannya menjadi berapa nih? Bisa kan 2 banding 8. Berarti kalau disederhanakan cari SPB-nya yaitu 2 dibagi 2, 2 bagi 2 dapat 1, 8 dibagi 2 dapat 4. Nah, berarti menjadi 1 banding 4 gitu. Nah, jadi tadi ya, kalau part to part itu bagian per bagian ya. Kalau part to whole itu bagian per keseluruhan gitu. Part to part bagian per bagian. Contohnya tadi ya, banyaknya daun hijau dibanding banyaknya daun kuning ya, jadi hijau banding kuning itu. Tapi kalau untuk yang part to whole itu bagian per keseluruhan gitu. Misalkan perbandingan rasio banyaknya daun hijau dengan keseluruhan daun gitu. Nah, sekarang kita lain lagi. Misalkan di sini ada ini pensil dengan pulpen ya. Nah, kemudian rasio part to partnya, contoh berarti gini. Rasio panjang pulpen dengan panjang pensil adalah berapa? Nah, kita lihat pulpen panjangnya berapa nih? 14, pensil panjangnya 12 gitu. Berarti bisa kita tulis rasionya panjang pulpen dengan pensil yaitu 14 dibanding 12 begitu ya, 14 banding 12. Atau bisa disederhanakan, 14 banding 12 disederhanakan, masing-masing dibagi 2 berarti 7 banding 6 gitu ya. Jadi ini part-partnya ya, panjang pulpen dibandingkan panjang pensil, pulpen banding pensil begitu. Tapi kalau yang part to whole kira-kira bagaimana? Ini contohnya, rasio panjang pensil dengan jumlah panjang pensil dan pulpen gitu kan, keseluruhan. Berarti keseluruhan panjang antara keseluruhan panjang dari pensil dan pulpen gitu. Jadi part to whole kan bagian per keseluruhan gitu. Nah, berarti bisa kita tuliskan di sini pensilnya itu tadi kan 12, berarti 12 dibanding, nah keseluruhannya ini kan jumlah panjang pensil dan pulpen. Berarti di sini 12 tambah 14. 12 tambah 14 menjadi 26. Nah, berarti 12 banding 26
Nah, maka kalau disederhanakan berarti 12 banding 26 sama juga dengan berapa? 6 banding 13. Oke, masih tentang rasio dua besaran satuannya sama. Kemudian sekarang kita mau menyelesaikan masalah berkaitan dengan rasio dua besaran satuannya sama. Yang pertama di sini perhatikan, rasio uang Yusuf dan Aisyah adalah 3:4. Jika uang Yusuf itu adalah 225.000, maka uang Aisyah adalah ya. Jadi yang di sini itu yang diketahuinya apa saja? Kita tulis dulu. Berarti apa nih rasio uang Yusuf dan Aisyah? Berapa rasionya? 3:4. Dan uang Yusuf berapa? Uang Yusuf itu adalah 225.000. Oke. Nah, yang ditanyakan apa? Oh, yang ditanyakan itu adalah uang Aisyah, itu ya. Uang Aisyah berapa? Oke. Nah, berarti gimana caranya? Nah, perhatikan di sini. Rasio uang Yusuf dan Aisyah. Nah, kira-kira ini rasionya itu part to part atau part to whole? Ya, Yusuf banding Aisyah. Ya, berarti ini part to part, ya, bagian per bagian gitu. Bagiannya Yusuf dibanding bagiannya Aisyah gitu. Nah, berarti sekarang dilihat gimana cara menyelesaikannya. Lihat kata kuncinya di sini yang diketahui itu adalah uangnya si Yusuf. Ya, yang diketahui adalah uangnya Yusuf. Berarti kalau kita mau cari uang Aisyah, gampang saja. Lihat, kan kata kuncinya ini kan dia uangnya Yusuf nih yang diketahui. Nah, berarti nanti kita gini, pembaginya ini adalah nilai dari rasio Yusuf. Rasio Yusuf berapa? 3. Nah, berarti ini per 3 dikali ya. Ini per 3 dikali 225.000 ya. Nah, kemudian yang dicari itu sebagai pembilangnya. Yang dicari kan uangnya Aisyah. Nah, nilai rasio dari Aisyah berapa? 4. Itu ya, berarti 4 per 3. 4 per 3 dikali 225.000. Nah, berarti berapa di sini? Kita sederhanakan. 3 bagi 3 dapat 1, 225.000 dibagi 3 dapat 75.000. Dan kita kalikan 4 dikali 75.000 dapat berapa? 300.000. Oke, 300.000. Nah, jadi kita sudah temukan uang Aisyah sebesar berapa? 300.000 begitu. Oke. Nah, gampang ya. Lanjut di sini nomor 2. Wisnu memotong sebuah tali menjadi 2 bagian. Rasio tali yang dipotong Wisnu adalah 3:5. Jika panjang tali mula-mula adalah 40 cm, maka panjang tali terpendek adalah, kita tentukan dulu apa saja yang diketahui. Rasionya ya, rasio tali yang dipotong Wisnu itu 3:5. Kita tulis 3:5. Kemudian apa lagi? Panjang tali mula-mula 40 cm. Nah, panjang mula-mula 40 cm. Oke, panjang mula-mulanya 40 cm. Yang ditanyakan adalah apa? Panjang tali terpendek. Panjang tali terpendek itu berapa? Begitu ya. Nah, gimana? Coba perhatikan di sini. Ini rasionya itu 3:5 ya. Kemudian yang diketahui di sini panjang tali mula-mula. Ya, panjang tali mula-mula ya. Nah, berarti kalau panjang tali mula-mula itu kan dia sebelum dipotong ya. Nah, sebelum dipotong itu berarti dia jumlahnya ya. Nah, maka gimana kita menyelesaikannya? Mula-mula itu kan sebelum dipotong itu jumlahnya. Artinya dia ini part to part atau part to whole. Ya, bagian per bagian atau bagian per keseluruhan. Nah, kalau sini jumlah berarti dia apa? Whole ya, part to whole, ke bagian per keseluruhan begitu. Nah, karena di sini kata kuncinya itu adalah panjang tali mula-mula, jumlahnya ya, berarti sebelum dipotong ya, panjang sebelum dipotong. Maka di sini kalau kamu mau cari panjang tali terpendek, panjang tali terpendek itu gimana
kuncinya itu panjang kali mula-mula, berarti jumlahnya. Nah, maka di sini nilai rasionya itu kamu jumlahkan. 3 banding 5, ini kamu tambahin 3 dan 5 ditambah, berarti kan 8. Nah, maka pembaginya itu 8. Dikali berapa? Dikali yang diketahui ini, panjang mula-mulanya 40. Nah, sekarang kan kita mau cari yang terpendek. Cari rasio terkecilnya berarti berapa? Kan terpendek berarti kan yang kecil ya nilainya gitu. Cari rasio terkecilnya antara 3 dan 5 lebih kecil 3. Oh, berarti ini kita pakai pembilangan yang 3 gitu. Nah, sekarang kita disederhanakan 8 bagi 8 1, 40 bagi 8 5, 3 kali 5 15. Jadi panjang kali terpendek adalah berapa sentimeter? 15 sentimeter. Oke. Soal selanjutnya masih tentang rasio dua besaran satuannya sama ya. Kita menyelesaikan soal berkaitan dengan rasio dua besaran satuannya sama. Ya, perhatikan. SMP Amalia mengirimkan timnya yang terdiri dari laki-laki dan perempuan untuk bertanding dalam kompetisi sains. Silakan dulu. Barang dari tadi agak ke WC. Nah, kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Dari penjelasan yang tadi itu kira-kira ada pertanyaan enggak? Jelas ya? Yakin? Kalau yakin silakan dikerjakan. Dan terima kasih loh. Beda lagi kita Pasti semua. ambilnya baik. Silakan dulu. Silakan kalian karena tidak ada pertanyaan ya. Silakan kalian persiapkan kegiatan kelompoknya itu waktunya. Berapa soal? 3 soal ya? 3 soal, 1 soal itu 5 menit. Mampu? 1 soal itu 5 menit, mampu? Mampu. Cukup ya? Berarti semuanya itu waktunya itu 15 menit. Silahkan dimulai dari sekarang. Jika ada yang kurang jelas, boleh kalian tanyakan. Silakan. Nih, masalah. Jika ada yang bingung, boleh nanti kalian tanyakan. Apa? Itu kan kita kali contoh teman itu kita tahu cara. Iya. Sama tadi kan itu ya. Pertama tadi kan kita 2 jam ya. 2 jam. Terus jam 18 kan? 180 kan?
dalam hitungan jam katanya ya. Berarti hitungan jam. Berarti ininya jam. Ini juga 1 jam. Ininya karena sudah jam, berarti kita tulis lagi ya. Kan ini masih menit waktu bentuk jam. Hah? Jam. Jadi jam. Berarti perbandingannya 1
Lalu dibagikan. Apa? Belum selesai. Kali. Ini tadi ya? 7 jam semua. Pak. Sip, oke. Ini coba kalian baca. Hasilnya. Emang kau sendiri yang bisa? Atau harus berarti yang bisa? Soalnya di rumah jadi soalnya Iya. Ini dulu. Wah, jangan lagi lari lah. Bentar ya, bentar. Ini udah? Kamu dapat 120. Sip, sip. Ulit, solid. Kayak amot.
Dua bagi tiga. Betul. Nggak bagi tiga. Yuk, banyak. Siapa yang paling Min satu. Ini kan? Iya, dikecilkan. Dibagi. Kalau kecil kan gimana cara makan? Ya, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bisa 6, dengan 8, silakan kalau ini dari 2, ini dari 2, ini dari 3, ini dari 3. Iya, yang penting harus bisa sama-sama ya. Ini Dina, dia dan Dina jumlahnya 40.000. Jumlah uangnya kan ya dia dengan ditambah dengan perbandingannya punya dia itu kalau punya dia itu 2 berarti dia itu 3. Kalau dia itu 2 ya antara jumlahnya itu kata yang itu adalah 40. Jumlah keduanya ini ya uang dia dan uang bunga ini 40.000. Terus jumlah uang mereka masing-masing berarti berapa uangnya dia, berapa uangnya Dina. Dia tuh kalau uangnya dia 20, Dinanya berapa? Berarti harus lebih besar dari 20. Bagi cara hitungnya itu kan ya, ini kan termakan dari uang Dina ya. Berarti uang Dina itu kan bandingannya kan 3 ya. Berarti ini kamu cari satuannya dulu. Berarti 3 per jumlahkan ini. Ini kan jumlahnya itu kan ya. Betul kan? Nah, silahkan itu. Ini ya, kamu simpan dulu. Jadi setelah itu tambahkan. Nah ini, udah.
Kalau di sini misalnya ya, berarti di sini berapa lagi sisanya biar hasilnya bagus. Ini dulu lah. Terus ini gimana? Iya, ada Kalau kita cari jumlahnya semua kalian, bagi 8 berapa? ya, Kenapa tadi belum dibuka? Di sini belum dibuka ya? Makan cepat-cepat saya suka. Dia agak lama juga ya kan? kalau jumlahnya ini nanti gimana cara yang kamu Baik, ini kayak yang makannya. Oh, ganun video. kalau ini bagi dua, ini juga bagi dua, itu namanya salah ya. Jumlah Kamu siapa? Kamu mau kapit? tidak lebih Mau kapit cukup kudu kupit. ini kok dapur katanya jumlahnya 40 Kapit sakit. Bos ini, pegang ini. Kita jatuh.
bacain, Bu. Diam ya. Uang dia ditambah uang tunai. Adalah dia itu tidak lebih dari 80.000. Berarti kalian harus cari uang dia dulu. Uang dia itu mana yang punya dia? Duanya. Mati tamu kita ke. Dua yang dibagi jumlah ini. Jumlahnya berapa? Ini kan di 5 deh. Bakal. Kalian kan mau cari satu uang dia dulu dan uangnya sedikit. Nah, dengan kita ini dari 40. Ya. Tuh kan ya? Setelah itu kalian cari lagi uang uang dina itu 3 harusnya katanya kan ya. 5 dibagi dengan jumlahnya tadi itu. Hasilnya itu dapat 3 kan? Kalau ini ketemu, hasilnya itu pasti tidak lebih dari 40. Tuh. Kalau hasilnya sudah 40, ini tambah ini berarti nah, ya, itu baru dia hasil jumlahnya ada 2 itu 40. Hitung aja itu. Simpan dulu ya, kalau 40 ini dari ini dia pakai 5 kali 40 200 ya. Kalau 50 kalau bagi 5 itu mengumpulkan bagi 16 kalian tadi tinggalkan uangnya 3 itu jumlahnya tidak lebih dari 40. Tuh kan? Biar nanti perbandingannya uang itu adalah 2. Terus pertanyaannya berapa uang masing-masing berarti 2. Jumlahnya ini berarti uang pia kan 2 tadi ya. 2 5 ya. Kalau uang tunai juga ya, uang tunai 3 ya. 3 per jumlah ini. Benar kan? Simpan dulu ya. Ini bagi jumlah berapa? 40 bagi 5. Delapan ya? Ini dapat 1, 8 kali 2. 8 kali 2 ya. Bagi 2, 16. Samanya 3. Kan ini kan gambar 3 tadi ya. Nanti ini juga sama cara hitungnya. Hasilnya setelah kalian jumlahkan, hasilnya itu RP
10 maka berarti uang pianya itu 19, warnanya hitung ya. Pak Yosef. Ya. Ini kan belum selesai tadi kan, ini uangnya di Dina kan ya. Terus yang ini kan uang mereka masing-masing kan. Kalau baru selesai uang Dina kan. Terus uang dia lagi 2, uang dia kan 2 tadi ya. Kali tulis 20.000. Selesai. Ya. Selesai, Pak. Udah selesai. Ini kan nggak bisa. Ini juga pasti kan sama kan. Ini nggak sini kali ini kita di sini. Tapi jangan lupa nanti kamu kan tadi simpan 02 ya. Ya, ini juga 0 Cari putusnya. ya, 2 kali 8 ini 3 kali 8 ini. Kalau jumlahnya di sini 22 ini. Ya. Set. 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 Itu juga. Ya. Ya. Ini udah selesai. Sana. Ya. Pada bilang anggota kalian itu kemana-mana. Saya dari sini pergi sana nyari Lagi mana? Tanggap mati. Bang. Tahu jawab. Kenapa ini? Kenapa? Orang habis satu digoreng. Apa? Kalian tuh dari mana? Coba yang di luar itu jangan gitu. Selesai. Selesai kan? Sudah. Berarti tinggal kelompok 3 lagi ya? Oke, kita jangan lupa nama anggota kelompoknya di sini. Ya? Kalau sudah sambil menunggu ya, dengarkan dulu. Rangga, kamu apa? Balapan kah? Ya, dengarkan dulu. Sementara nunggu temannya, kita akan presentasikan yang sudah. Ya. Mana yang sudah tadi? Kelompok 1, 2 dengan 4 ya? Kelompok 4 ya? Kira-kira siapa yang balik dulu? Silakan presentasikan satu soal. Bentar.
Udah selesai itu ya? Ya, nanti makanya siapa dulu dia dapat. Ya? Nanti untuk satu duluan ya. Satu duluan. Paling dulu selesai, kita hargai dulu. Dialah yang paling dulu presentasi. Nah, iya. Jangan paling dulu. Ya. Pasti dapat giliran. Kamu ngapa? Silakan. Yang paling dulu presentasi. Saya. Kami yang kedua. Saya dari tadi. Kalian masih ngitung 24 tadi saya sudah selesai. Coba yang lainnya tenang. Dia kawin kemarin Bukan nyaring-nyaring. Nyaring-nyaring. Nah, kamu kan mau presentasi. Presentasinya itu 2 kali lah. Share. Ya, kita yang disuruh Pak Dwi sertifikat. Dibaca. Iya. Kamu dua ya? Tidak saya hamil dulu kan, udah 3 bulan. Gara-gara ibu hamilku dulu.
lambat merekomendasikan. Saya kecil ketiga. Orang kalian lambat selesai. Bisa kami lebih duluan selesai dari kalian. Ya, mengerjakan kelompok. Jadi mau. Ya. Tiga berbanding empat. Ku hamil duluan. Udah 3 bulan. Yakin ya, bisa semua ya? Bisa. Kalau bisa silakan tepuk tangan dulu lah. Pak, kami lagi, Pak. Kelompok berapa lagi? Kelompok 1. Silakan. Jangan kita sama lama. Pak, enggak mau ke WC kelas 7. Orang ngomong. Kenapa? Anjay. Tutup pintunya. Oh, ini terus. Itu yang ditutup. Sekarang kelompok 1 ya? Bisa, Pak. Oke. Satu. Kapan tulah anjing? Oke, dari kelompok 1 mempresentasikan soal nomor 1. Berak juga, Bang. Oh, mereka dah cikiran. Kopi. Kamu apa? Ini mobil apa? Oh, jelaskan pendapatmu tentang perbandingan antara 2 jam dan 180 menit dalam hitungan jam pada orang yang baik dikerjakan. Makan dibaca silakan dibalik. Tapi yang Ya, hasilnya 2 berbanding. silakan dibaca kok ibu-ibu. 2 jam berbanding 3 jam. Ada pertanyaan? Enggak. Kalau tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada. Nasam mereka kamu lama empat. Tinggal lulus kita. Ayo, Bro. Presentasikan di. Ayo, bangun. Jangan dipikirkan.
Ya, oke. Minggu depan mau masuk kelompokan Nanti mulai. Tidak mau presentasi dan apa silakan. Pak yang di belakang itu tenang dulu. Itu nggak apa-apa kursi di luar. Coba nyuruh kamu buat kursi di luar. Oke, kursi jangan masukkan api. Hindi ata. Yang bawah dulu. Hindi ata. Jadi kan? Hindi ata kan? Mana? Ini kue. Mereka pak oleh-oleh pak. Semuanya ya. Barang kita masih jam belajar main-main pak. Coba belajar. Woi. Ya. Gimana kalian mau pinta nanti bilang kami ini udah pinta. Tujuan kalian sekolah itu apa? Belajar. Kalau mau main itu jangan pergi ke sekolah. Ya. Kenapa kalian pergi ke sekolah mau main? Bagus kalau usah pergi ke sekolah. Di rumah juga kalian bisa main. Siapa yang tulis nih? Buku saya lagi ngapa begitu dan buku orang? Presentasikan lah. Jaga lalu. Modok dong. Berarti hasilnya mana nih? Mau ini menjelaskan kayaknya nak lima kan tidak berkurang dan tidak bertambah dan tidak berkurang. Harga tetap Rp12.000. Ini uang dinanya berapa? Hasilnya sama dengan 20. Seribu itu uang dinanya. 5 aja ya. 5 ya Pak dia. Uang Kia berapa? 5 per 6 sama dengan 46 kan? 24.000. Wow. Oke. Ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada pertanyaan dulu lah. Kelompok terakhir. Silakan kelompok terakhir. Majulah sama dong. Kalau usah denge-denge, kalau tinggal mau istirahat enggak nih? Mau punya Bu. Oh, punya Mas. Oke ya, Pak. Saya isi semuanya. Saya enggak. Sayang semuanya saya. Silakan. Saya dapat. Cepat istirahat. Pak Rangga ya. Gila. Nomor 4.
Iko penyakitan na apa? Coba yang di belakang itu tenang dulu. Kalau kalian mau lihat Deh, siapa yang tulis itu tadi deh? Si Sam tuh, tahu tak? Tengah pada kakak gitu. Saya nyadar sudah. Apa kerjaan kamu? Saya semua isi. Bodoh ya sih. Uang. Tadi kayak apa? Jam. Jam. Nggak bisa. Oh, enggak bisa. Ada pertanyaan? Ya, nano pinjam. Baru sambil. Baru jamil. Ada pertanyaan? Ada, kalau tidak ada silakan duduk dulu. Emangnya kita ini bonus. Oke. Silakan hasil kelompoknya dikumpulkan. Kalau sudah silakan. Rana. Terakhir Bapak akan menanyakan Bapak. Coba perhatikan dulu. Mati kok kira. Oke. Kira-kira apa yang kalian pelajari tadi? Tentang? Oke. Apa aja yang kalian pelajari itu? Yang pertama membandingkan dua buah dengan mencarikan perbandingan. Oke. Terus Batuk keren. kira-kira apa manfaat dalam pelajari perbandingan ini? Apa gunanya? Kira-kira? Untuk Ulangan. untuk ulangan. Oke, yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari. Biar tahu perbandingan suatu benda. Misalnya contohnya buat kue. Ya, kalian harus tahu dulu perbandingan bahan-bahannya. Ya, kalau tidak tahu bandingkan bahannya nanti kuenya keras. Abah. Atau cair kan ya? Capek. Atau saja. Iya, itu ya. Tuh. Karena Budget psikopat lu apa tuh, ya? Karena kegiatan hari Senin itu punya ulangan, ya. Budget psikopat bencong kan. Berarti materi kita habis ini dulu ya. Untuk terakhir nanti ada lagi sekali kita adakan kegiatan rekaman sekali dan terakhir. Itu waktunya nanti pas mungkin pas setelah ulangan. Ya. Ya. Ya.
Ulangan ya. Kita adakan. Tuh ya. Ada pertanyaan nggak tentang materi ini? Ada? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan kita tutup. Karena tadi kita awali dengan berdoa ya. Kita akhiri juga pelajaran kita hari ini dengan berdoa juga. Silakan. Bentar. Sebelum istirahat, ini ada angket yang akan nanti kita dikumpulkan juga hari ini ya. Cara pengerjaannya juga sama. Tadi dikumpulkan nggak? Dikumpulkan nanti. Ya, kalau sudah ini silakan dilihat ya. Berapa orang? Tiga, empat, lima, enam. Ini berapa? 2, 3, 4, 5 ya. 4. Silakan diisi ya. Kumpulkan nanti. Nomor 1 ya. Nanti ke Pak. Iya. Cara pengerjaannya masih sama ya kayak kemarin ya. Pak, kerjakannya sekarang. Ya, kerjakan sekarang. Kerjakan sesuai dengan yang ada. Ya. Itu ya. Pak, yang tanda tangannya siapa? Apa? Isi lebih baik. Yang tanda tangan. Itu kalian sendiri. Saya tanda tangan. Ini yang paling terakhir ini ada tempat tanda tangan itu kalian. Ya. Iya. Responden berarti kali. Ya. Ini salah ada 12 tangan. Ya. Kami kita makan aja ya. Ya. Mek, depan kok. Oke, kalau jelas ya caranya ya. Silakan. Dah? Sudah? Coba dengarkan dulu. Silakan doanya. Silakan. Coba dengarkan dulu, dengarkan dulu. Nanti lu baca Dengarkan dulu yang sibuk. nanti saya kasih ya. Sama kayak Silakan satu orang pimpin doanya. Setelah itu kita istirahat. Pak, kumpulkannya nanti ke besok bisa. Nanti. Lagi Pak. Kumpulkannya nanti. Bentar lah istirahatnya. Pak, kapan kumpulkan? Tinggal dicetak nanti. Ya. Karena besok itu tidak ada waktu lagi. Karena Bapak akan menilainya, melihatnya dan menulisnya. Ya. Itu ya. Tidak ada perkara yang nilai. Silakan kalian jawab dengan sejujurnya. Ya. Kalau sudah silakan pimpin doanya dulu sebelum kita akhiri. Pada enggak lagi. Silakan pimpin doanya lagi. Belum istirahat. Yang lainnya dengarkan doanya. Silakan dengar. Mak, aku. Apa yang lainnya berdoa? Yang lain berdoa. Yang lainnya berdoa. Woi, berdoa siapa? Berdoa.
Izinkan saya memimpin secara Kristen. Tuhan, kami serah Tuhan. Kami dan Allah yang Tuhan, ini adalah anak namamu,